sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Atmajaya Motor sekalian, jangan lupa sehat selalu. Itu ya. Ini saya mau bikin review tentang Kijang Krista edisi terakhir. Jadi Kijang kapsul itu ada yang namanya edisi terakhir, dia 2003 ke 2004, dan 2004 itu sebagian juga sudah keluar namanya Innova. Nah, cuma ada yang dari edisi terakhir itu ada yang sekarang mungkin menjadi tren atau banyak incaran orang, yaitu yang Black Edition. Jadi dia yang warna hitam silver begini, yang Krista tapi ya tahunnya yang las. Nah, seperti yang unit yang saya contoh ini. Kalau teman-teman ngikuti YouTube saya, mobil ini sebelumnya sudah pernah saya review, yaitu tentang restorasinya. Jadi mobil ini keadaannya tidak sempurna, tidak baru, bekas, tapi saya mengupayakan untuk kembali seperti keadaan awalnya, barunya. Jadi dari sisi bodi, sisi cat, sisi mesin, kaki-kaki, dan ke interior. Tentu ini mobil bekas, jadi tidak baru, tidak sempurna, tapi kita upayakan untuk menjadi seperti itu dengan tetap dengan budget yang dengan budget yang masih terjangkau. Jadi teman-teman tuh kan mungkin yang para builder yang sering bangun-bangun mobil itu kan antara beli sama restorasi kan mesti banyak habis restorasinya. Nah, cuma ini insya Allah untuk biaya restorasinya ya di bawah 50% dari harga belinya. Nah, mobil seperti ini sekarang untuk bahan bocoran saja kisaran 90-an sekarang untuk bahan. Jadi bahan itu yang yang ada di masyarakat yang sudah penyok-penyok, bel-botel dan ngembes-ngembes seperti itu, kisaran segitu ya. Nah, ini kita restorasi jadi begini ya. Sekarang kita bahas bodi. Saya kira saya sudah pernah bahas video tentang Krista. Jadi bodi untuk Kijang Krista itu dia dua warna. Atau LGX dia satu bodi. Ini sebetulnya satu bodi, cuma ini ada namanya ini body molding ya. Jadi ini body molding. Kemudian untuk body molding juga kita restorasi. Ya semuanya ya, kita tadi sudah jelaskan. Silahkan dicek di konten restorasi saya 41 sama 42. Ada untuk Kijang Krista. Nah, ini sekarang ini saya mau bahas edukasi aja. Jadi Krista ini begini, dan untuk bodi dia sama dengan yang versi sebelumnya. Saya pernah bahas yang 2001, 2002 pernah. Nah, cuma ini yang untuk 2002 akhir ke 2003, 2004 itu dia lampunya seperti ini, lebih besar. Ini namanya new model. Kemudian jadi teman-teman kalau punya 2001 di-upgrade ke 2003, 2004 tampilan new model itu harus mengganti headlamp, grill, bumper, sak fog lamp-nya. Jadi tidak hanya ganti lampu, tidak bisa. Jadi beda ya, ini headlamp, bumper ini, dan karena kalau ini juga alisnya ini juga nggak dirubah, nanti melongo, ini ada jeda. Jadi teman-teman ini tips saja yang pengen ngupgrade Kijangnya yang dari 2000 ke new model atau yang dari 97 ke new model. Jadi ngerubahnya ini headlamp, bumper, grill, bumper sama fog lamp ini harus berubah semua. Nah, harus dibelikan baru semua, termasuk alis ini. Nah, alisnya bumper ini juga harus baru. Nah, terus kalau dia fog lampnya begini, kalau yang 2000 new model, kalau yang belum new model dia kotak yang di sini, kotak di sini, kotak di sini, gitu ya. Nah, untuk grillnya Krista dia luxury, yang Krista itu modelnya begini. Kalau yang LGX tetap seperti yang sarang tawon atau apa itu. Kalau yang 2000 cc itu yang luxury, dia ada yang krom-krom begini. Nah, itu untuk grillnya. Kalau yang tipe di bawahnya saya tidak bahas. Jadi tipe mobil ini ada namanya LX, LSX. LX itu walaupun dia 2004, 2003 dia mesinnya karburator. Nah, harus kayak bisa dicolong itu, mesti mesinnya karburator. Terus yang 2000 yang LSX dia sudah EV dan mesinnya ada di bensin 18 sama diesel. Kalau yang 2000 yang LGX itu ada mesin 18 bensin, ada yang mesin 20 EV, ada yang Matic 20, ada yang Matic 18. Tapi umumnya Matic 120. Ada yang tipe luxury yang juga Krista. Nah, terus kemudian Krista yaitu yang varian yang paling tinggi. Jadi banyak juga di masyarakat tentang tidak tahu bahwa Krista itu adalah varian tertinggi. Banyak yang ngira LGX itu adalah
varian tertinggi ini yang umumnya ada di masyarakat. Ya seperti Innova di desa saya ini banyak orang bilang itu carinya G. Ada saya punya pembeli tak kasih tipe V harga sama itu dia malah milih G. Ini terjadi pada saya untuk warga sekitar tempat saya sini ada yang masih tidak tahu. Akhirnya orangnya tak kasih edukasi, akhirnya terus oh iya mas gitu ya. Oke, kembali lagi ke topik Krista ini. Untuk spion dia memang aslinya dia chrome begini. Nah, dia chrome dan electric mirror. Kemudian ini semua kita rubah. Untuk atap ini chrome ini asli, chrome yang ini asli, tapi atap ini tidak asli. Ini namanya spotra atau orang nyebutnya apa ini crossbar. Ini namanya crossbar. Yang atasnya ini namanya busra. Nah, ini kalau saya suka handmade, kalau handmade pipanya saya bisa setting lebih tebal. Jadi itu tidak hanya sekedar variasi. Kalau yang atap itu bisa tak kasih muatan. Jadi kalau saya mobil ini mungkin sama pihak pembeli mungkin atap itu masih mau dikasih muatan 70 kilo 100 kilo insya Allah masih kuat. Nah, kalau untuk spotraknya saya beli jadi itu pakai produknya Rhino crossbar. Nah, kaca belakang sama begini, sama dengan yang lain, bodi belakang sama. Untuk lampu yang segitiga ini dia hanyalah reflektor. Jadi teman-teman jangan terkecoh, ini banyak dikira lampu. Bukan, ini merupakan si reflektor 2.4. Jadi mesinnya 2.4. Untuk belakang, untuk bumper ini saya custom. Ini platnya juga lumayan tebel dan ini namanya towing hook. Nah, dikasih towing ball, sorry bukan towing, ini namanya towing ball. Untuk apa ini? Untuk towing aslinya ada di bawah sini juga towing bawaan mobil. Ini towing ball, ini kekuatannya 2000 lbs. Saya kasih kecil aja karena ini juga ya untuk pelindung mobil juga variasi. Saya kasih 2000 lbs. Jadi ini kalau misalnya pembelinya besok pengen bawa troli di belakangnya, pokoknya dibelikan kayak cycle gitu, bisalah bawa troli di belakang, bawa sepeda mungkin ditambah pangkon las begini untuk bawa sepeda ontel, untuk apa namanya goes itu bisa, nanti bisa disetting kalau minta begitu. Saya biasanya bikin kayak gitu teman-teman, nek pas longgar gitu ngeracik gitu. Cerita saja. Untuk spoiler belakang ini juga tambahan. Teman-teman untuk beli spoiler hati-hati, banyak juga yang ngejar murah, dibelikan bahan yang fiber. Kalau yang bahan yang fiber itu biasanya nanti meletot-meletot, kurang presisi, jadi dibelikannya yang plastik. Nah begini, OM, nah gitu ya. Kemudian dari sisi belakang kanan sama seperti yang kiri. Kalau untuk ini kan, kalau ibarat Innova kan tipe V ya, tipe V luxury. Kalau untuk Innova yang tipe V, di sini ada namanya glass antena. Nah, jadi teman-teman, ini sama kenapa saya juga nyebut Innova, karena di tahun ini sudah keluar Innova 2004 itu. Jadi kalau yang Innova yang tipe V itu kan generasi Krista ya. Ini dia ada glass antena. Nah, ini kalau yang Krista belum ada di zaman tahun ini. Jadi antenanya tetap antena odotan di dhuwur itu loh teman-teman. Nah, gitu. Terus ini saya tambahin sendiri, ini namanya variasi pilar seperti ini, talang air. Nah, dari luar begini. Oke. Untuk rem dia belakang masih menggunakan tromol, depan sudah disc brake. Untuk remnya Kijang begini, lebih baik dari kompetitornya. Untuk remnya Kijang lebih pakem. Saya kalau lebih baiknya sih enggak, sama aja sebetulnya, tapi lebih pakem. Jadi sedikit gitu, shoot gitu. Nah, kalau sama kuda juga pakem tapi agak dalam. Kalau ini dia set gitu. Kalau Grandia itu juga bagus. Oke, sekarang kita bahas mumpung dari belakang ya, saya dari bagasi. Nah, penambahan mobil ini kamera atret tidak ada, kita kasih tambah sendiri. Nah, kemudian belakang untuk Kijang Krista ataupun si LGX dia ada headrest. Headrest namanya. Kalau tipe LSX yang jok belakang hadap depan tapi tidak ada headrest. Untuk tipe LX dia jok belakangnya masih hadap-hadapan ya, seperti angkot. Nah, kemudian ini setir originalnya. Ini saya ganti setir originalnya yang Krista 20 Luxury Matic. Jadi kalau setirnya yang 20 Luxury Matic, ada yang tipe Luxury Matic itu dia ada wood panelnya yang bagian atas. Nah, ini selimut, karpet semua kita barukan semua. Nah, ini jadi mobil ini keadaannya nyaris
nyaris sempurna. Ndak sempurna, ndak baru, tapi nyaris. Oke, untuk lampu pasti tentu kita perbarui semua full gitu ya. Oke, sekarang bahas interior. Nah, iki interiornya dia jok belakang juga sama, dia juga bisa dilipat ke depan untuk memudahkan akses penumpang ke belakang. Nah, kemudian itu untuk cover jok kita custom, kalau originalnya masih ada di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita ganti kalau kita backlit nanti kita eman ya lah. Untuk motifnya itu dia memang motif joknya dia krem begini ya. Nah, motifnya krem seperti di door trim. Seperti door trim ini dia motifnya krem. Kemudian karpet baru, karpet ini baru, karpet ini juga baru pasti, soalnya kalau tidak baru ini mesti sobek-sobek. Dan teman-teman kalau milih karpet begini yang ori, karena karpet ini kalau tidak ori dia tebel dan kaku, kalau ori dia lebih tipis dan lentur dan enak, nanti dibersih-bersihkan enak. Kemudian bantal seperti ini kita custom handmade Dacron Kijang Krista, karena ya harus kreatif lah, guling, bantal guling, headrest kita harus kreatif. Kijang Krista itu sebetulnya biayanya nggak mahal, tapi yang mahal kayak LL kayak gitu sisi kreativitasnya itu loh ya. Oke, untuk kanan sama door trimnya begini. Nah, untuk kunci saya merubahnya supaya cakep. Kalau ini dikasih kayak pin kenok ditaruh di sini loh. Jadi kira kalau kita di mall itu dikira kita bawa Innova Reborn. Nah, jadi teman-teman kalau mau upgrade kuncinya Krista atau si LGX bisa dibelikan punyanya Innova Reborn. Nanti kita custom anak kuncinya dan kita setting ulang untuk di bagian listrik motor listrik central locknya, karena itu kita kasih modul sendiri. Kalau enggak kita kasih modul nanti central locknya trouble. Jadi seperti ini kalau ditaruh sini boys ya. Ini saya punya aslinya begini teman-teman. Ini aslinya, ini kunci aslinya, ada nomor serinya, masih ada nomor serinya, kunci aslinya begini. Kita custom jadi begini loh, cakep ya. Ini ada dua. Nah, ini ya tidak merubah standar aslinya, tapi masih seperti bisa seperti cakep lah gitu ya. Untuk interior sama saya nyalakan mesin ya. Sorry, ini suaranya banter. Nah, tak kecilkan dulu micnya, sama-sama buka kap mesin. Habis ini bahas ke interior kabin. Untuk interior kabin setir kita ganti tadi yang punyanya Luxury. Ini ada anunya. Untuk speedometer saya hanya merubah lampu internalnya, karena lampu di dalam internal speedometer itu pasti bermasalah. Kalau sudah tahun segini mesti dia redup dan cenderung kadang setengah mati. Umum itu nanti kita rubah, itu cuma murah, itu cuma beli dop sama pokoknya mau bongkar-bongkar gitulah. Dopnya itu harganya enggak sampai 20.000, cuma ya bongkar-bongkar itu ya. Kemudian ini Android. Nah, ini kemarin saya kasih 7 in, sekarang saya kasih 9 in. Sebetulnya mau tak kasih 10 in atau up, tapi nanti menutupi daripada si soket lighter lah. Soket lighter itu yang penting selain untuk merokok, ini korek juga, ini kan untuk listrik, untuk konverter cas HP ya. Jadi DC 12 volt to AC. Nah, kemudian jam kita ada double, jamnya ada jam original di sini dan jam yang di sini. Ini biar caranya aku ini pakai unit begini tuh masih agak-agak bisa loh. Lah ini jam ini juga connect sama ini, kita online jam ini. Kita online 11.22 ini saya bikin video ini sini sebelum sholat duhur ini ya, saya bikin video 11.22 Kamis 16 Desember. Nah, ini dia online, jam ini dia online. Oh, ini kita setting Kijang LGX formnya, dan ini ada speed limit ini. Jadi ini juga saya kasih speed limit, kalau kita di angka 90 ke 100 dia akan memerah, dan nanti coba saya setting alarmnya. Jadi kalau sudah kecepatan 100 biar sopirnya ndak ugal-ugalan nanti. Ngesakne kok ya. Soalnya mobil ini sudah bisa kecepatan tinggi. Kalau soalnya kaki-kakinya semua baru. Nah, kalau dikasih speed limit kan ben bengok-bengok mobil titit gitu lah. Terus ini ada
real speed ini, jadi kita jalan itu kita jalannya gimana gitu. Di sini ada anunya online ya, kemudian ada GPS juga, kita bisa nyetel YouTube, kita bisa memasang foto-foto kita file di sini, jadi ini ada memori internalnya. Kemudian ini juga kita setting Toyota Jang LGX jam real time, jamnya ini real time, walaupun sampean lepas aki nanti nancep aki lagi dia tidak perlu nyeting, dia akan connect sama yang namanya sinyal. Jadi begitu ya, karena sinyalnya ada di sini. Ini antena GPS, nah gitu ya. Tapi nanti harus di-upgrade, mungkin di-upgrade softwarenya kalau ada trouble tuh gimana. Tapi itu gampang lah, sekarang kan banyak kita online. Kemudian ini juga ada pemakaian kita berapa jam, kita berapa menit berjalan. Nanti kalau 2 jam itu kita akan disuruh untuk berhenti ya, di setting koyok ngono bisa, ben koyok wuling. Ini kalau lacinya begini standar sama, saya tidak merubah apapun. Konsol box ini juga sama, dan ini yang untuk Krista ini dia besar, lebih besar. Terus ini ada, enaknya yang Krista itu ini ada cup holder 2, 1, 2 sama di sini. Nah, di sini ada cup holder. Ini juga 2, 1, 2. Jadi ada 4 tempat minum. Nah, kalau mau cakep lagi teman-teman, mungkin bisa mengupgrade cup holdernya ini jadi cool box. Nah, cooler. Cuma nanti itu mau makan daya. Kalau kita lupa mematikan juga bisa berbahaya, nanti listriknya juga mati. Untuk tempat tisu, ini saya ada kebingungan. Kemarin mau tak kasih tempat tisu di atap sini. Ini akan merubah konstruksi, nyepit-nyepit ya, konstruksi lampu di sini. Akhirnya saya customkan tempat tisu yang begini aja, kijang Krista dengan motif seperti di sini. Ini sudah ada terdengar adzan. Tetap saya lanjutkan sebentar aja. Habis ini kita pulang sambil jalan. Nah, ini kan duhur, sekarang pukul 11.25, sudah mancing duhur sebentar ya. Untuk peredam ini saya gunakan peredam VTEC yang eksklusif ya. Kita gunakan VTEC eksklusif. Kalau aki pasti baru. Lah untuk mesin ini saya tidak menurunkan mesinnya, cuma hanya mengganti pak-paknya. Ini dalam keadaan panas mobil ini is oke. Sebentar ya, tak matikan mesin ini supaya. Tapi sebelum saya matikan mesin, dengarkan mesinnya lah, ruwetnya ya. Cek ruwetnya, sangat renyah. Tak dengarkan suara mesinnya, renyah banget. Oke, tak matikan dulu. Nah, ini sudah terdengar adzan toh. Nah, 1 menit aja, habis ini kita ke sana. Nah, ini semua kita ganti baru. Dari sisi ini washer dan motor-motornya saya ganti baru, dan ini juga tapungan radiator. Nah, terus kemudian washer ini harus dibelikan yang 2 dinamo, karena yang tipe di bawah ini dia dinamonya 1 dan mobil ini dinamonya ada 2. Nanti motornya juga harus diganti baru, ben semprotannya ndek kaca banter gitu ya teman-teman ya. Untuk selang AC kemarin saya tidak mengganti, cuma hanya penggantian penambahan freon saja. Kemudian kabel kita set ulang. Nah, sini Mas ya. Kabel-kabel seperti ini harus kita set ulang supaya rapi semua. Kabel, karena listrik itu penting. Juga mungkin ada yang bekas aus, ada bekasnya perbaikan yang tidak memenuhi standar. Nah, kemudian motor wiper itu juga harus kita ganti baru, sakling wiper di sini. Karena biasanya ya untuk yang sudah tahun segini pemakaian hampir 20 tahun itu biasanya oblak. Jadi gluduk oblak. Jadi kita ganti baru motor wiper sama ininya. Juga tidak mahal kok, tidak sampai 1 juta itu ganti itu. Untuk rem, karena mobil ini masih berfungsi dengan baik, cuma saya bersihkan. Blower booster ini juga tidak saya ganti. Nah, karena kan saya kira nanti terbuang lah. Ini lumayan mahal. Kalau booster ini masih harganya masih 1 juta lebih banyak lah, lebihnya masih banyak. Jadi tidak saya ganti karena juga fungsinya masih berfungsi dengan baik. Tapi nanti apabila suatu saat rusak, tapi perkiraan saya rusaknya masih tahunan ini. Boosternya masih bagus. Untuk packing kita ganti semua uli, juga ban kipas, semua karet dan kaki juga harus wajib kita ganti semua. Karena ini mobil ini untuk mobil ini untuk dipakai sendiri dan harus maksimal. Tapi tentu semua yang saya katakan tadi tetap ada yang tidak maksimal. Ya. Kalau mesin saya tidak mengganti apapun, saya tidak menurunkan mesin, saya tidak mengganti perseker, saya tidak mengganti apalagi buring, enggak. Saya cuma ganti seal, askruk dan semua kita ganti.
Kalau kita sandblasting pasti membersihkan mesin dan kita ngecat ulang di sisi engine. Nah, gitu ya. Jadi ini saya ini review ini menyambung dari review yang kemarin juga termasuk edukasi. Nah, gitu ya. Untuk blok mesin Krista masih bagus begini. Filter harus kita ganti semua. Untuk suron kipas tidak saya ganti. Klakson masih bawaan aslinya. Suaranya kecil karena kalau saya kasih hela yang besar yang keong itu, pengalaman saya kadang-kadang itu pangkornya meleot natap apa ini grill. Kalau natap grill itu kalau di bel getar dia bunyi kruk kruk gitu. Nah, jadi kan klaksonnya besar, tapi itu gampang bisa disetting sebetulnya. Cuma saya mempertahankan yang klakson bawaan OM-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit curhatan saya tentang mobil Kijang Krista ini yang kondisinya kurang lebihnya nyaris sempurna. Oke, sekarang ayo kita coba jalan, review sambil jalan, sambil saya pulang. Ini juga sudah adzan zuhur. Nah, untuk teman-teman jangan lupa kalau dengar adzan kita ndak lagi jalan di tol, ndak apa, ya pulanglah. Nek iso jamaah, nek ra iso dhewe ndak apa-apa sing gitu. Oke, kita jalan dulu ayo. Oke sahabat sekalian, kita akan nyoba test drive. Kijang itu umumnya transmisinya bagus, artinya ndak oblak, jadi mesti jarang kita ganti bos transmisi ya. Ini kita jalankan gitu. Untuk kopling matahari semua set kita ganti baru, jadi rasa ngetirnya juga enak, koplingnya juga tidak berat. Untuk Krista diesel ini yang matic itu nggak tahu ada apa enggak ya, komen teman-teman. Saya ini jualan mobil seperti ini ratusan unit, tidak pernah jual yang matic untuk yang versi yang apa solar. Kalau yang bensin sering 2000 cc 18, tapi umumnya 2000 cc. Krista LGX sama lah ya, sering saya dapat matic tuh sering. Kalau yang bensin, kalau yang solar tidak pernah. Nah ini saya bikin video ini sambil jalan, sambil mau pulang tadi. Nah, kalau tak selipi video jalan dari eksterior mobil ini, tadi saya buatnya tadi ketika waktu kesini. Oke, teman-teman, rasa Krista itu, ya enggak Krista ya, Krista atau LGX, bensin solar itu rasanya sama. Untuk sisi kakinya, dia adalah salah satu mobil legendaris. Legendarisnya bukan karena merek, ya salah satu juga merek ya, tapi memang karena rasa pengemudiannya memang asik dan mobil ini empuk. Jadi teman-teman jangan pernah disamakan mobil ini dengan produk di bawahnya, misalnya Avanza bersama-sama produknya siapa ini si Toyota, jangan. Berbeda ya teman-teman. Ini sama produknya Avanza sangat jauh. Jadi untuk harga jual ke belakangnya mobil ini juga berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Ini sama-sama satu merek ya, karena kalau yang datang ke tempat saya itu bapak-bapak yang dia paham tentang teknis, dia akan memilih mobil seperti ini apabila punya uang kurang lebihnya 100. Tapi biasanya akan mendapat pertentangan dari si istri, Ibu E itu kejar baju, jadi kejar model, tidak kejar spesifikasi dan quality. Dia hanya ngejarnya model dan didelok wong. Nah, dilihat orang. Nah, ini sedikit pesan saja, teman-teman. Kalau beli mobil itu nonsen kata orang, jangan pedulikan kata orang, jangan apalagi Anda pedulikan omongan tetangga. Jadi kalau beli mobil itu belilah yang sesuai kebutuhan Anda, yang membuat Anda nyaman, yang sesuai dengan kantong Anda. Jadi kalau uangnya 50 juta, nyamannya kamu pakai Kia Karen misalnya, ya ambil itu. Jangan kamu punya uang hanya punya uang 50, tetanggamu punya Innova 2012 misalnya, kamu bingung ngejar seperti apa yang tetanggamu punya. Itu tidak boleh teman-teman, itu akan menyusahkan kalian. Akhirnya apa? Sampan mengambil utang leasing misalnya, kredit seperti itu. Ini cerita curhat saja ya. Nanti sampan akan terjerat. Susah. Jadi sesuai. Mobil itu beli seadanya, nanti punya uang lagi, upgrade lagi, punya uang lagi, upgrade lagi. Biaya servis itu jauh lebih murah daripada biaya bunga. Jadi servis itu murah.
jauh lebih murah daripada ada bayar bunga utang. Ini sedikit tips saja. Saya juga punya utang, jadi merasakan. Nah, cuma kan saya hutang bisnis. Gitu. Oke, sekarang kita bahas cerita lagi ke mobil ini. Naikkan jangan disamakan dengan yang lain. Naikkan oke. Kemudian kaki-kaki oke. Untuk tarikan dia karena ini mesin diesel, tentu tidak seperti yang bensin. Enak bensin jauh kalau untuk tarikan. Kenyamanan sebetulnya nyaman bensin karena kan nggak getaran minim, nggak ada suara masuk, nggak ada polusi masuk. Kalau yang mobil bensin itu yang masuk hanya suara kipas saja untuk yang kijang. Kalau mobil ini masih ada suara luar itu terdengar. Nah ini kan terdengar ya teman-teman ya, raungan mesin. Ini pakai gigi 2 dan untuk kijang itu satunya nggak begitu kepake gigi satunya. Kecuali darurat jalannya nanjak banget gini mungkin pakai lah. Tapi kalau di jalan-jalan standar gunung naiknya di bawah 45 derajat, saya kira kita pakai gigi 2 itu masih sangat mumpuni dan mobil ini torsinya besar. Untuk tenaga jangan diragukan. Untuk semua mobil diesel konvensional mulai Panther, Kijang, Kuda dan kawan-kawan, diesel konvensional itu tenaganya murni asli, jadi nggak ada istilah turbo-turboan itu. Jadi tenaganya itu asli. Misalnya nong speknya segitu ya segitu asli. Nah, beda sama mobil sekarang common rail itu kalau terjadi penurunan fungsi daripada spare part, tenaga mobilnya akan gembos. Nah, kalau mobil diesel konvensional itu relatif lebih bertahan tenaganya teman-teman. Jadi yang tua itu belum tentu lebih jelek dari yang muda. Nah ini untuk kaca film tadi saya lupa bahas. Ini saya memilih warna teh, jadi saya memilih warna coklat. Warna teh ini positifnya kalau dilihat orang ini bagus, kelihatan klasik, juga beningnya dia agak kecoklatan. Minusnya kalau malam teman-teman lihat lampu yang nyebrang dari samping ini lampu halogen, itu lampunya akan membara kelihatan kayak api gitu. Itu aja sih kalau pengalaman saya. Tapi kalau saya suka mobil klasik itu tak kasih warna teh, apalagi mobil begini. Terus cuma mungkin kalau di daerah panas, di daerah-daerah yang panas di pantai gitu, di sekat pantai mungkin warna ini kurang bisa menangkal UV. Jadi dia kurang bisa menangkal panas. Peredaman panasnya mungkin kalah sama yang warna agak ke silveran gitu. Cuma kan karena mobil ini klasik konsep saya, jadi harus saya kasih tag. Oke, gitu teman-teman ya. Ini saya sudah nyampe depan showroom. Saya akan ibadah duhur dulu. Saya kira terima kasih, dan saya juga berterima kasih kepada saudara saya di Kanada, Pak Bastari. Beliau yang menyuruh saya project mobil ini, yang apa ya, bukan menyuruh ya, istilahnya ya lebih tepatnya beliau meminta tolong dan saya juga asik dengan beliau, saya welcome dengan beliau, dan kita akhirnya bisa nyambung ngobrol panjang. Jujur ya, kalau saya disuruh orang untuk membangun mobil sekelas Kijang menjadi seperti ini, itu kalau ini susah sebetulnya, susah di sisi waktu, karena saya juga bukan orang yang nganggur gitu teman-teman. Jadi saya ini banyak yang nyari, jadi agak susah di sisi waktu. Tapi karena saya sama beliau itu sangat dekat, nah meminta tolong saya untuk membuat ini, saya juga no problem, is okay aja. Dan akhirnya ya terjadilah mobil seperti ini. Dan mungkin mobil ini bukanlah mobil baru yang sempurna, tapi saya kira yang penting mobil ini sangat layak untuk dipakai. Nah, masalah kurang lebih itu semua manusia itu apik kurang apik, nah itu menungso. Gitu teman-teman, syukuri apa yang Anda punya, jaga dan rawat yang Anda punya, perjuangkan apa yang Anda punya. Ojo delok barangnya wong liya, jangan pernah lihat kepunyaan orang lain, karena itu salah satu penyakit hati yang akan cepat membuat Anda terkena stroke dan impotensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.